Halo, ketemu lagi di channelku Suci Arianti. Salam kenal buat yang belum pernah nonton video-videoku sebelumnya. Buat teman-teman yang udah subscribe dari lama, mungkin teman-teman tahu bahwa beberapa videoku sebelumnya itu aku sharing tentang cerita kuliah di Swedia, dapat beasiswa di Swedia, dan juga pengalaman selama berkuliahan. Nah, sedikit update tentang kehidupanku sekarang. Aku masih ada di Swedia, dan sekarang udah di fase yang berbeda, lebih tepatnya udah kerja, dan saat ini aku lagi hamil. Ya. Anyway, jadi di video ini aku bakal cerita tentang pengalamanku hamil di Swedia. Langsung aja, 5 hal tentang hamil di Swedia. Yang pertama, gratis kontrol rutin. Jadi kalau di Swedia itu mulai dari umur kehamilan 7 minggu, kamu bisa mulai menghubungi bidan terdekat atau booking appointment di klinik bidan pilihanmu. Jadi kalau sebelum umur kehamilan 7 minggu itu kita di rumah aja menunggu keadaan dan juga lihat situasi sih, jaga kesehatan sendiri karena dianggap bayinya juga masih kecil banget. Jadi dari awal appointment kontrol, tes, dan lain-lainnya gratis, semua di cover sama pemerintah selama kamu punya ID card dan nomor KTP Swedia. Karena dengan kamu mempunyai ID card dan nomor KTP tersebut, kamu dianggap membayar pajak. Dan mungkin sedikit cerita tentang caseku juga, karena aku sebelumnya setelah kuliah sempat keluar dari Swedia sekitar 1 tahunan. ID numberku sempat mati, dan waktu balik ke Swedia lagi, ID numbernya lumayan lama proses aktivasinya, dan udah keburu ketahuan hamil, dan udah mulai kontrol sekitar 1-2 kali tanpa person nomor, dan saat itu aku mesti bayar 800 krona per sesi, sekitar 1,2 jutaan per kontrol. Nah, aku 2 kali bayar kontrol. Di kontrol yang ketiga, person nomornya udah keluar, jadi gratis semenjak saat itu. Dan untuk nominal yang aku bayarin sebelumnya, 800 krona dikali 2, itu di reimburse. Jadi, punya person nomor itu penting. Kalau nggak punya person nomor, biayanya mahal. Yang kedua, kontrol bersama bidan, bukan dokter kandungan. Kalau misalnya ada hal-hal kejadian di luar normal atau ada kebutuhan khusus dari si ibu hamil, baru bidannya yang akan menjembatani untuk booking appointment dokter spesialis gitu. Tapi kalau kehamilannya normal, tidak ada apa-apa, itu semuanya benar-benar dihandle sama bidan. Dan bidan yang menangani kita atau ibu hamil sebelum kelahiran dengan bidan yang akan menangani nantinya di hari H pas lahiran itu bakal beda. Dan di Swedia karena semua data tersentralisasi, mau bidannya ganti pun sebenarnya mereka akan melihat data yang sama gitu, data historis ibu hamil. Caseku selama kehamilan 9 bulan kurang lebih udah ketemu sama 5 bidan berbeda kali ya, karena ada waktunya di mana bidannya sakit, jadi digantiin sama bidan lain, atau ada waktunya di mana bidannya cuti, dan kemarin juga yang terakhir ceritanya bidanku resign dari klinik tersebut gitu, jadi digantiin lagi sama bidan lain. Bedanya dengan Indo ya, kalau di Indo kan kebanyakan kita punya pilihan untuk ketemu dokter kandungan di rumah sakit atau bidan yang praktek sendiri, tapi kalau di sini bener-bener nggak akan ke rumah sakit kalau nggak ada emergency case gitu. Yang ketiga, jatah USG atau ultrasound itu hanya 2 kali selama kehamilan, kecuali kalau ada kejadian khusus. Namanya juga gratisan ya, jatahnya juga terbatas, jadi ultrasound cuma dibolehin 2 kali. Yang pertama di minggu ke-11 sampai ke-14, antara 11 sampai 14 tuh, lalu USG kedua di sekitar minggu 20 kehamilan. Nah, dengar-dengar sih jatah 2 kali ini sebenarnya mirip-mirip sama jatahnya BPJS kalau di Indonesia gitu. Kalau kamu hamil dan pakai fasilitas BPJS itu sebenarnya kurang lebih sama. Dari sisi medis juga bayi sebenarnya janin di dalam kandungan tuh nggak boleh banyak-banyak kena sinar ultrasound karena nggak baik untuk pertumbuhan mereka di dalam perut. Untuk kasusku sebenarnya aku dapat kayak total akhirnya sekitar 5 kali USG karena beberapa case khusus. Satu, kalau misalnya di Swedia tuh untuk orang-orang yang hamil di atas umur 35 tahun, mereka dianjurkan untuk ikutan Cube test atau tes untuk mengetahui apakah anaknya ada gejala Down syndrome atau enggak. Nah, umurku sebenarnya masih 30 nih saat hamil. Dan bidannya nawarin sih, mau nggak tes Cube? So aku bilang, nggak apa-apa sih mau, untuk ngetes aja kan, untuk jaga-jaga. Akhirnya aku Cube test, dan salah satu rangkaian Cube testnya itu adalah cek ultrasound.
Jadi aku dapat bonus ultrasound sekali. Setelah cube test, aku akhirnya kontrol jatah USG pertama itu di sekitar minggu 15 sampai minggu 20. USG pertama, terus total 2 kali. Terus sekitar minggu 20-an itu aku sempat ada sakit sciatica atau sakit di nerve di belakang, di bawah punggung yang dia nyetrum sampai ke bawah kaki. Itu sakit banget. Jadi aku sempat dibawa ke emergency sebentar, dan saat itu juga dapat ultrasound sekali untuk ngecek apakah bayinya baik-baik aja atau enggak. Dan alhamdulillahnya baik-baik aja sih, dan sakitnya juga hilang dalam sekitar 2-3 minggu setelah pengobatan gitu. Itu USG yang ketiga. Terus USG keempat, USG rutinku dengan jatah yang kedua itu sekitar minggu 30, dan di USG keempat itu ternyata bidannya bilang kalau size-nya si anak ini, ukurannya si anak itu lebih kecil dari rata-rata. Jadi mereka mau kasih appointment tambahan untuk ultrasound untuk ngelihat apakah bayinya tetap berkembang atau enggak gitu. Kebanyakan sih bayinya tetap berkembang, tapi memang ukurannya lebih kecil karena mungkin genetika orang tuanya kecil, dan apalagi kan sebagai orang Asia yang tinggal di negara Eropa yang besar-besar orang-orangnya. Dan akhirnya aku USG lagi sekali sekitar minggu 32. Ternyata bayinya tetap bertumbuh kembang normal, size-nya memang kecil, kayaknya karena emang genetik Asia. Syukurnya bidannya juga baik gitu, dapat bonus 3D scan ultrasound bayinya. Fotonya ada di sini. Jadi ini 3D scan yang tidak biasa sebenarnya. Mungkin kalau di Indonesia ada biaya tambahan untuk dapetin ultrasound 3D. Kalau di Swedia sangat jarang bidannya bakal ngasih 3D ultrasound. Beberapa teman-teman Indonesiaku nanya aku bayar berapa untuk dapetin si 3D ultrasound itu, karena waktu mereka hamil mereka nggak dapet itu. Dan ini bener-bener memang bidannya inisiatif ngebonusin untuk foto bayinya dengan 3D setting gitu. Aku bersyukur. Dan balik lagi, karena ini case-case khusus terjadi, total aku dapat 5 kali jatah USG, tapi normalnya sebenarnya hanya 2 kali selama 9 bulan kehamilan. Yang keempat, tes Down syndrome opsional dan juga gratis, atau yang tadi sempat aku sebut cube test. Nah, tes ini gratis, termasuk di dalam salah satu fasilitas kontrol kehamilan di Swedia, tapi memang disarankan untuk orang-orang yang hamil di atas umur 35 tahun karena dianggap berisiko lebih tinggi. Nah, karena aku bersedia untuk dites, cube test, itu rangkaiannya sebenarnya ada 2, satu ultrasound, yang kedua adalah tes darah. Dari tes cube pertama itu bakal dilihat nih hasilnya apa, apakah normal, baik-baik aja, atau punya high risk. Nah, di ultrasound tuh mereka kayak ngukur cairan atau liquid yang ada di sekitar tengkuk atau lehernya bayi. Kalian bisa Google lebih lanjut. Dari hasil ultrasound dan tes darah itu, untuk caseku mereka bilang hasilnya aku berisiko tinggi untuk punya anak dengan kelainan genetik atau Down syndrome, trisomi, dan lain-lain. Waktu itu shock banget dengernya. Wah, resikonya tinggi gitu. Dan akhirnya mereka bilang mau nggak dikasih appointment tambahan untuk tes lanjutan, untuk benar-benar make sure apakah hasil ini akurat atau enggak. Aku dan suami kebetulan deg-degan, of course deg-degan, tapi maksudnya kita kayak ya udah lanjut aja tes gitu, untuk kita bisa prepare mau mempersiapkan apa kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita lanjut tes tambahan, dan di tes tambahan itu ada yang namanya tes NIPT, NIP, non-invasive prenatal test kalau nggak salah. NIPT itu semacam tes DNA. Jadi aku sempat baca di beberapa artikel juga bahwa selain tes DNA atau NIPT itu sebenarnya ada yang namanya amniocentesis test, yang dimana jarumnya dimasukin ke dalam perut ibunya dan diambil cairan di dalam plasenta, atau cairan di dalam perut untuk ngetes, tapi itu beresiko tinggi nantinya malah terjadi keguguran gitu. Sempet takut kalau di Swedia bakal dapet tes itu kemarin, tapi ternyata enggak. Tes DNA-nya hanya ngambil darah dan kita nunggu hasil sekitar 3 minggu. Dan setelah 3 minggu, alhamdulillah hasilnya baik-baik aja. Jadi itu kayak false positif gitu yang pertama. Dan dari tes DNA itu malah jadi kita tahu gender bayinya apa. Kalau di Indonesia setauku untuk ngelakuin tes DNA bisa sekitar 10 jutaan, tapi bisa dicek ke rumah sakit terdekat. Kalau di Swedia, kalau nggak ada kejadian khusus, kalau menurut bidannya itu nggak perlu dan pasiennya maksa, pasiennya harus bayar sekitar 5.000 krona, 8-10 jutaan juga sih. Jadi sebenarnya sama kayak di Indo. Tapi kalau misalnya memang bidannya merasa
ada kebutuhan dan ada gejala seperti caseku kemarin, resikonya tinggi, itu gratis karena dianggap pasiennya mempunyai kebutuhan tersebut gitu. Yang kelima, paid parental leave sejumlah 480 hari. Bisa diambil sebelum lahiran juga. Mungkin aku akan bahas lebih detail tentang cuti melahirkan atau cuti orang tua setelah lahiran di video yang selanjutnya. Untuk di sini mungkin aku akan mention bahwa total parental leave atau cuti orang tua itu sejumlah 480 hari atau sekitar 16 bulan, 18 bulan, 1,5 tahun. Jatah cuti tersebut harus dibagi dua dengan bapaknya. Jadi bapaknya harus minimal ambil 90 hari. Bisa dibilang sebelum lahiran aku ambil 10 hari dan setelah lahiran so far aku memutuskan untuk ambil sekitar 200 hari. Tapi sampai sekarang sih kita belum mutusin sih. Suamiku akan ngambil berapa banyak setelah lahiran nantinya. Disclaimer, semua fasilitas ini benar-benar adalah kalau kamu punya person number dan kamu dianggap membayar pajak. Bonus yang terakhir dari semua poin ini adalah salah satu anjuran dari bidannya yang sangat-sangat membantu juga adalah untuk tetap aktif dan dengarkan tubuh sendiri. Beda kayaknya kalau dengar cerita teman-teman yang hamil di Indonesia dan dengan berbagai macam larangan atau pamali-pamalinya atau nggak boleh ini, nggak boleh itunya. Tapi kalau di sini bidannya selalu bilang, nggak apa-apa, harus tetap aktif bergerak karena dengan banyak-banyak jalan, banyak-banyak aktif bergerak itu membantu juga untuk proses melahirkan nantinya. Dan karena Swedia itu pro-normal banget, jadi hampir semua perencanaan itu benar-benar perencanaan untuk hamil normal. Itu benar-benar kebantu banget sih untuk ngebangun mood positif dan bikin semangat juga sih jalan kaki lebih banyak. Dan karena di sini juga aku dan suami kita nggak punya kendaraan pribadi, jadi kita selalu pakai kendaraan umum, selalu jalan kemana-mana jalan, bikin tenang tahu kalau ternyata nggak apa-apa kok tetap beraktivitas normal. Dan itu justru bagus buat melahirkan nantinya. So far rata-rata aku jalan per hari kayaknya 5.000 langkah deh. Di sini ada juga kalanya aku trekking, terus itu bisa kayak 10.000, bisa 12.000 gitu jalan-jalan. Atau olahraga juga, sempat beberapa kali masih olahraga, tapi udah mulai masuk ke kehamilan umur trimester 3, lebih banyak jalan kaki sih. Yang penting yang harus diingat adalah selalu dengerin badan sendiri, selalu tahu batasnya kapan ketika badan udah mulai ngerasa nggak enak, berarti harus ada aktivitas yang dikurangin kayak gitu. Itu dia pengalamanku hamil di Swedia. Terima kasih udah nonton video sharingku tentang hamil di Swedia. Ditunggu video selanjutnya tentang proses melahirkannya dan juga tentang proses membesarkan anak atau bayi di Swedia. See you on the next video. Bye.